Buka dah, buka dah. Sip. Cap orang lama, kisah lama yang mengawal peradaban baru. Om Eldi, Yes sir. Febrian. Nah, hari ini Saya ada Febrian nih, tamunya. Kalau kemarin ada anak ITB, hari ini temen angkatan gua. Mantap. Di Atma Jaya. Nih, Mantap. kenalin, namanya Febrian. Feb, boleh perkenalan singkat gak? Halo, namaku Febrian, alumni Teknik Mesin Atma Jaya sama kayak Johnson. Sekarang udah kerja juga. Wah. Ini kebetulan nih dipanggil nih sama teman saya nih. Gak jelas nih tiba-tiba chat nih. Kan Tapi ngumpulin teman. kayaknya bagus ini, ayo kita lanjut aja. Nah, oke. Nah, oke nih, Cap Orang Lama seperti biasa, Cap Orang Lama adalah channel di mana kita mengupas sejarah-sejarah lama nih dan kita menerapkannya pada era modern ini, entah itu di kehidupan kita, di karir kita atau di bisnis kita. Nah, pada awalnya ini kita akan dengar penjelasan dari Om Eldi. Sebagai narasumber ya? Iya. Narasumbernya semuanya. Om Thank Eldi you, nggak sumber abadi. Feb, thank you udah datang ya. Siap. San, thank you nih, Oke. setting up ini. Jadi kita udah episode keberapa nih? Ketiga, 3 ya. Mudah-mudahan bawa manfaat ya. Semoga. Tujuan kita bawa manfaat. Sharing ini bawa manfaat. Sampai 1000 episode. Amin, 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 amin. amin ya, amin. Ya kali ini kita mau bahas mengenai lari. Hari. Lari ini kan kisah lama juga boleh dibilang. Ya mungkin dari manusia pertama. Manusia kali ya. pertama Orang udah lari ya. Mengenai lari dan pengalaman saya pribadi membentuk satu sekolah lari. Namanya apa, Om? Namanya Sekolari. Bisa dilihat tuh Di Instagramnya IG-nya ya. @sekolari.id. Bukan sekolarinya yang mau kita bahas, tapi pengalaman waktu membentuk dan kemudian belajar sama pelatih-pelatih yang mantan atlet tahun 80-an. Ya, dan beberapa juga murid-murid yang umurnya udah 60 tahunan ikut berlatih. Dan ternyata dari situ kita lihat banyak sekali hal-hal yang patut kita jadikan tauladan gitu dan bisa jadi pegangan untuk mengawal peradaban baru. Jangan sampai lupa yang itu gitu. Iya. Ya, itulah kira-kira gitu. Hari ini kita mau ngobrolin soal itu. Mungkin bisa dimulai, Om. Ini Ya, awalnya. oke. Jadi pengalamannya pertama tahun 2018 itu sebenarnya saya dan 4 orang kawan itu risau. Kenapa risau? Kan waktu itu perlombaan maraton tuh banyak sekali ya. Ada yang skalanya lokal, ada yang skalanya nasional, ada yang skalanya internasional. Dan banyak orang tuh ikut, apapun tuh diikutin gitu. Jadi antusiasme masyarakat begitu dahsyat untuk belajar lari. Nah, saya pernah bekerja di satu institusi yang juga mengadakan event itu secara internasional. Tapi kemudian ada yang injury sampai lumpuh. Jadi saya tuh, saya langsung, itu kayak ngebangunin saya, waduh, kok bisa begini? Terus baca-baca juga ya berita, ternyata banyak juga korban gitu. Ada juga yang begitu kelar itu pingsan, ada yang begitu kelar meninggal gitu ya. Kemudian saya risau dan beberapa kawan, ini kenapa orang bisa begini nih? Akhirnya kita pada satu kesimpulan bahwasannya karena mereka tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui jadi tidak mempersiapkan. Persiapannya kan latihan nih. Latihannya kayak apa, kemudian persiapannya seperti apa nih mereka nggak ngerti. Akhirnya kita karena kerisauan itu, udah deh kita bentuk yang pertama adalah komunitas dulu. Komunitas berjalan, baru kemudian kita bentuk sekolah lari. Jadi komunitas itu sebenarnya bridgingnya nih. Waktu komunitas kita bentuk, pelatihnya cuma satu, yang anggotanya banyak. Akhirnya kita pikir gini, kalau kita bentuknya komunitas, dia akan eksklusif. Orang yang bukan temen nggak mau gitu. Jadi gimana? Ya udah kita announce aja, launching aja, kita bikin sekolah lari di pusat orang lari, yaitu Gelora Bung Karno waktu itu, dan kita bikin gratis buat masyarakat. Supaya apa? Supaya menghindari injury itu. Ya. Apa yang terjadi kemudian di luar perkiraan kita? Kita disambut baik sama GBK-nya dan juga sama masyarakat ya yang datang, karena kan mereka bisa bebas gitu, cair sekali gitu, orang lewat mau ikut latihan, dan kita mau terima kasih juga sama satu kafe ini di Bandung, waktu itu bukan di Jakarta, namanya Drezel itu posko pertama kita, di mereka yang menyediakan tempat untuk kita menjadi posko gitu. Ya thank you Drezel ya.
kalau denger ya. Nah, sambil Bentar berjalan, ya, denger ya. iya sambil berjalan, akhirnya kita juga memang benar kata orang lama kan, kita kalau kita ngajar, kita juga belajar sebenarnya. Malah saya tuh merasa kalau kita ngajar lebih banyak kita belajarnya daripada kita ngajar. Pengetahuannya banyak macam-macam. Yang pertama kita nggak tahu bahwa kita pikir lari itu belajarnya itu cuman stretchingnya gimana, pemanasannya gimana. Ternyata lebih dari itu. Lari itu ada 5 hal yang paling tidak dipelajari ternyata. Ini karena kita kan kumpulin pelatih jadi dapat ilmu kan. Benar. Ya, apa yang dipelajari? Yang pertama adalah bagaimana bentuk badan, body form, running form, terus maksimum aerobic function atau MAF, kemudian bagaimana kita melatih yang namanya core sama strength, bagaimana pernafasan, banyak sekali teknik yang saya nggak ngerti nih, udah tua nggak ngerti, akhirnya kita jadi kebuka di situ. Itu satu, ya. Jadi banyak sekali ilmu yang didapat dari olahraga. Yang kedua adalah dari sisi prosesnya. Jadi kita banyak orang yang tadinya cedera, umurnya bahkan ada yang 64-63 tahun, ya tadinya nggak bisa lari, akhirnya bisa lari. Nah kita juga belajar bahwa yang namanya ini, Feb, yang namanya latihan ya, atau proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Dan ini yang penting nih, Iya. ini yang penting. Jadi kalau kita mau apa-apa tuh nggak bisa instan. Iya. Yang instan itu ya akan hilang, akan instan juga hilangnya. Kalau orang lama bilang tuh kalau yang instan itu seperti asap. Asap itu kan kalau kita ngerokok nih, asap bes, kelihatannya gede nih, padahal nggak ada apa-apa, hilang ya. Tapi yang pakai proses, dia seperti pohon tumbuhnya. Memang agak lama, tapi dia kokoh. Itu kita belajar juga. Ya, kemudian kita juga belajar yang ketiga bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya kita bisa melatih kawan-kawan atau kakak-kakak ITB angkatan 70-an yang waktu itu mau ultra ITB umurnya 60-an, dari angkatan 73 sampai angkatan 81. Bayangin tuh. Nah, itu yang kita belajar. Nah, itu kita belajar, wah yang penting kita punya semangat, caranya benar, kita bisa melakukan apa-apa. Prinsip-prinsip itulah yang kita mau share sebenarnya ke masyarakat, gitu kira-kira. Oh, jadi gua cobain ya, simpulin tadi yang pertama ya. Jadi awalnya ini Om buat sekolah ini, jadi awalnya pengalaman, terus ada masalah, terus bikin komunitas, baru bikin sekolahnya. Iya, jadi pertama adalah sebenarnya kita ya pengalaman dan pengamatan. Jadi Iya. pengalaman bener loh, Iya. pengalaman. Karena waktu itu gue juga belum berlatih itu, larinya segitu-gitu aja. kayak kita lah olahraga lah, Iya, larinya gitu-gitu aja. Terus udah gitu, ya udah kadang-kadang sakit kaki, kadang-kadang apa. Tapi terus juga pengamatan, ya, gue banyak yang celaka, karena kan eventnya banyak nih. Iya. Nah makanya kita akhirnya risau. Oh. Jadi kerisauan itu yang menimbulkan kita akhirnya memberanikan diri untuk membuat komunitas dan akhirnya bridging jadi sekolah gratis itu. Risau dulu nih, gue risau nih. Kalau gini gimana? Orang kenapa risau? Kan bukan urusan lo, bukan soal urusan gue. Kita kan melihat sesuatu yang kita anggap bisa diperbaiki. Dan ya kita nggak usah mikir apa-apa, ya kita perbaiki lah. Itu pikirannya. Iya kan? Iya. Dan senangnya salah satu adalah kalau mereka bagus, kan orang Indonesia jadinya apa? Jadinya demen olahraga, senang olahraga. Nah saya percaya si siapa namanya Winston Churchill tuh pernah apa tuh Inggris ya, Iya, perdana Inggris masalah ya. Winston Churchill. Kan dia bilang greatest asset of the nation is kesehatan. Kalau orang masyarakatnya olahraga kan sehat-sehat, dan juga kan kalau bahasa Latinnya mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita senang, makanya kita persiapin gitu Sen. Dari situ sih sebenarnya udah nangkap ya nilai-nilainya ya. Kalau kita membuat sesuatu atau menyelesaikan suatu masalah ya emang kita harus diagnosa atau ngamatin dulu nih. Iya. Apa yang penting. Iya. Amatin. Terus dilihatlah masalahnya kan. Nanti kalau udah ada masalahnya baru kita eksekusi Iya. lah, entah itu. Nah kayak tadi kan dari kecil dulu tuh komunitas, cuman kan karena cuman teman-temannya doang, jadinya bikinnya sekolah gitu. Iya. Ini ya bedanya dia Omel ini kan punya ini juga ya, fasilitas gede juga ya. Ya, waktu itu kita gini nih, Feb. Kita ngeliat nih kenapa sih orang-orang pada injury, pada sakit. Nah, ini pakai ilmu lama lagi. Jadi ilmu dasar ilmiah dulu kalau belajar kan.
Dapat nggak lo ya waktu kuliah ilmu alamiah dasar? Oh, kagak. Nggak dapat itu zaman gue men, zaman gue udah tua ya. Kan kalau kita lihat nih, atau belajar tata buku. Kan apa sih? Ngapain sih kita? Kita kan lihat, kita mencari nih dengan kejadian-kejadian mencari fakta objektif. Apa fakta objektifnya? Wah, ini orang-orang kelihatannya pada celaka nih, kenapa nih? Dan kita menemukan fakta-fakta objektif itu, kenapanya? Mengklasifikasikan. Celakanya biasanya bukan hanya karena nggak ya persiapan, tapi ya nggak latihan lah, istilah gitu kan ya. Baru kemudian kita memverifikasi, bener nggak? Baru kita tarik kesimpulan, baru kita analisa, baru kita, jadi mulainya adalah mencari fakta objektif, menemukan fakta objektif, mengklasifikasi fakta objektif, kemudian kita menganalisa fakta objektif dan menyimpulkan. Apa kesimpulan kita waktu itu? Bahwa pelari-pelari ini butuh pelatihan, butuh suatu wadah yang melatih mereka, yang mudah diakses. Makanya kita buat gratis dan buatnya di pusat GBK. Itu kira-kira. Oke sih, kalau dari saya sih udah gak ada lagi Om. Maksudnya yang saya tangkap ya emang udah lengkap banget nih Om. Cuman kalau dari Om LD pasti ada nih detail-detailnya nih yang penting nih buat ilmu-ilmu sekarang ini kan. Jadi mengenai si Scolari ini ya. Mengenai Scolari dan metode filosofinya. Kita juga belajar satu ya, yang akhirnya Scolari ini dalam masa pandemi ini tetap berdiri. Jalan kita latihannya online. Dia menemukan, jadi dia menyesuaikan peradaban. Jadi saya pengurus sama para pelatih itu, ini juga kita mau share. Dalam pandemi ini kita udah berapa lama nih, Feb? Setahun ya? Hampir setahun. Kita sadar nggak ya? Sadar nggak? Di Wuhan udah setahun lebih. Iya. Ya kan? Kita sadar nggak bahwasannya kita sedang berada di satu jalan yang menuju pada perubahan peradaban. Benar ya? Jadi kita menuju ke sana. Pandemi ini kemudian mempercepat perjalanan itu. Peradaban langsung berubah. Nah, dalam menghadapi ini semua, kita melihat ada 3 sikap atau 3 klaster ya. Klaster bukan klaster COVID nih. Klaster pemikiran manusia sekarang ini yang kita lihat. Yang pertama adalah orang yang menghadapi ini tapi masih mempunyai mimpi masa lalu. Jadi dia menghadapi dan berpikir akan balik lagi nih yang dulu. Akan balik lagi nih. Akan rame lagi nih. Disco ada lagi nih. Clubbing ada lagi nih. Maraton gede-gede ada lagi nih. Nggak akan datang. Itu satu ya. Yang kedua adalah orang-orang yang melihat ya udah, kita nggak tahu peradaban apa yang akan terjadi, tapi dia menghadapinya hari demi hari dikumpulin. Ada yang ketiga, yaitu dia menghadapi tapi juga melihat, foreseeing peradaban apa yang akan baru terjadi. Nah, kami di Scolari waktu itu udah mencoba melihat itu. Jadi kita mencoba untuk berdiskusi terus dan melihat itu. Dan kami melihat bahwasannya kebutuhan akan olahraga tidak akan pernah hilang. Kebutuhan akan orang bergerak bahkan menjadi semakin relevan di masa pandemi. Kenapa? Karena kalau olahraga itu paling enggak ada 3 hal nih, jadi panjang nih. Iya, jadi panjang gitu. Iya kan? Sikat. Bener nggak? Iya. Yang pertama adalah dia melancarkan peredaran darah. Itu udah nomor 1 punya kesehatan tuh. Kedua, dia kemudian bisa menciptakan yang namanya leukosit. Jadi ada dokter bilang sama saya, dokternya, kebetulan member sekolah juga nih, dokter Andika, saya kutip ya, 1 jam setelah olahraga tubuh memproduksi namanya leukosit. Leukosit itu apa? Sel darah putih. Sel darah putih inilah yang fighting germs and bacteria, yang fighting kuman dan bakteri. Dari mana? Dari olahraga. Dan yang ketiga ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu apa? Kebahagiaan. Hormon kebahagiaan. Kayak saya ketemu Febrian ketemu Jansen nih, endorfin saya naik lagi nih. Ketemu anak muda, semangatnya keluar men. Endorfin. Nah, jadi manfaat itu, maka apa? Bagaimana kita caranya menciptakan kelas yang tetap efektif, tetapi bisa aman dilaksanakan oleh masyarakat. Nggak usah ketemu offline, nggak apa-apa, kita bikin online. Online-nya gimana?
kebetulan, alhamdulillah, saya thank you pada coach sekolah dan pengurus sekolah ini. Ada Bu Kiki, ada coach Falas, ada coach Sam ya, ada coach Adri Sutopo juga. Enggak, ngapain, gimana nih caranya? Mereka bikin gerakan-gerakan dalam pemanasan dan teknik-teknik yang mereka rekam dan zoom. Kemudian mereka bikin WAG sebagai pelengkapnya. Supaya apa? Habis dicontohin, dikontrol, dipraktekin. Galak juga kontrolnya. Setor nggak? Kalau nggak setor pecat nih. Setor nggak? Gitu, kira-kira gitu ya. Nah, langsung cabut ya. Iya, ini kan peradaban baru. Iya benar. Benar nggak? Dan ternyata efektif. Kenapa saya bilang efektif? Yang berlatih merasakan manfaatnya. Iya. Saya juga kadang-kadang ya ini kolektif work, nggak ada work tuh kita sendiri, tapi ini kolektif, pemikiran sama-sama, tapi impact-nya itu buat saya impact yang 3 tadi itu, yang aliran darah kencang, kemudian endorfin, kemudian leukosit gitu ya, yang mereka rasakan. Ini ada kebersamaan di organisasi ya, ketika mereka melakukan itu sama-sama. Itu kan penting dalam keadaan gini kan kita jarang ketemu ya. Benar. Jarang ketemu gitu. Itu San. Jadi mungkin ini penting banget sih untuk kalau misalnya kita ada kayak misalnya penonton yang mau buat bisnis ya. Sebenarnya kalau saya dari tadi mikirnya sih kayak gitu ya, di bisnis ataupun di tempat kerja ya. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu harus ini pokoknya dari awal ya, jadi menyelesaikan masalah. Ini kan proses penyelesaian masalah nih. Nah, bagaimana mengontrol organisasi itu juga penting tuh untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya Om Eldi sendiri yang bikin sekolahnya tuh, gue yakin kayaknya mungkin ada, cuman nggak semaksimal sekarang mungkin Om. Iya, kalau saya sendiri terjadinya sekolahnya Anyi. Sendiri ada ya. Iya nggak Feb? Benar. Iya kan ya, tapi ya ini kan beramai-ramai gitu. Beramai-ramai dengan kerisauan yang sama, kita bisa identifikasi masalah, mencari obatnya, menemukan obatnya, kemudian kita mengobati. Kira-kira gitu. Saya tertarik mengenai kenapa kita, kayak yang Ersen bilang tadi, mengenai kalau ada yang mau bisnis, atau bahkan di tempat kerja. Saya lihat gini, kita kadang-kadang kerja aja. Iya kan? Main kerja aja. Jadi, kerja itu tidak ada ruhnya. Kenapa tidak ada ruhnya? Karena kita kerjanya nggak terkonsep gitu. Kita ya udah tiap hari datang, kayak orang, maaf ya, with all due respect ya, kayak orang disuruh datang untuk bungkus nasi gitu. Ya kan tiap hari emangnya bungkus nasi gitu. Padahal, gitu kan? Iya. padahal sebenarnya gini bro. Kita dalam bekerja apapun ya, kita yang penting adalah kita bukan cari masalah, tapi mencari masalah yang terjadi. Jadi bukan, ini bisa diartikan lain nih. Artinya gini, lu cari-cari masalah, bukan itu ya. Tapi mencari masalahnya apa? Iya. Kalau masalah tidak ditemukan, kita tidak menemukan yang namanya obatnya. Ketemu obatnya aja, kita mesti tahu cara mengobatinya. Kemudian apa? Kemudian kita mesti mengobati dan memonitor. Baru kita bisa lepasin, kan kayak pasien aja. Kayak pasien aja. Ini saya contoh ambil satu ya. Saya belajar juga dari sekolah nih. Alhamdulillah kan saya pegang satu tim nih. Tim sales lah ya. Tim sales ini ya. Ini tim sales ini sebenarnya tim sales yang saya nggak pernah handle ya. Jadi saya cuma disuruh untuk ngobatin. Ya jadi kita akhirnya apa? Kita ketemu tuh. Sudah bertahun-tahun ternyata masalahnya baru ketemu ketika kita pakai metode itu. Dan digabungkan dengan tadi mencari fakta objektif. Ini penting, objektif tuh jauh dari like and dislike. Ya, objektif itu di luar diri kita. Objektif. Jadi bukan karena suka nggak suka, tapi emang ini yang kejadian. Ya, kadang-kadang kita mikir kan, wah ini mah lihat orangnya aja udah nggak mampu, jangan begitu. Tapi kita mesti lihat, bener nggak? Coba lo Feb, bener nggak? Wah lihat orangnya udah lemes, belum tentu loh. Biasa nggak ada tuh. Belum tentu ya. Itu nggak objektif namanya, ya kan? Itu Sen. Ya. Nah ini bisa dipakai buat kawan-kawan kalau yang kerja, yang bisnis, carilah masalah yang terdapat di tempat kerjamu. Cari masalah apa? Karena kau datang sebagai problem solver. Kemudian yang bisnis, cari konsumen punya masalah apa nih? Apa yang bisa gue kontribusiin untuk membantu masyarakat, untuk membantu mereka memecahkan masalah itu. Kalau kita hadir sebagai pemecah masalah, niscaya
dagangan kita, kerjaan kita akan berkah. Karena kayak semesta mendukung, karena kita kan solving problem. Tapi kalau kita kerja cuma gitu-gitu aja dah. Yang penting gue kerja datang digaji, sampai gue nggak tahu sampai tahun berapa juga lu gitu-gitu aja pasti, iya kan? Gitulah, nggak akan ini. Sekalian kerjain banyak-banyak biar duitnya nambah juga. Gitu ya. Nah, Itu triknya. nah, kalau dari lu Pep, lu ada ini gak? Kayak misalnya sama ini kan, kalau nggak salah lu project manager ya? Di gawean lu? Enggak, di project engineer. Iya, Project project engineer, engineer ya. oh. Nah, itu Mesin. kan relevan banget tuh. Sebenarnya kalau project sama gini-ginian kan, lu ada masukan nggak sebenarnya? Maksudnya dari yang lu alamin tuh sama Sebenarnya proses-proses benar ini. sih yang kata Om Eli. Johnson. Jadi emang ketika saya bekerja, apalagi WFH sekarang ini, PSBB sekarang, COVID sekarang, Iya. itu ketika saya datang cuma duduk aja dan susah banget ya untuk bergerak, karena kalau untuk bergerak kan otomatis kita interaksi. Iya, Adanya interaksi itu otomatis kita ketemu sama orang. iya, Nah, sedangkan di masa pandemi seperti ini kan orang pada takut nih. iya, Nah, mau nggak mau ya pasti kalau nggak via Zoom tadi atau dari handphone dan sebagainya, dan otomatis ya itu dia, kita kan lebih jarang nih untuk bergerak. iya, Nah, jadi tadi saya juga baru dengar nih namanya Sekolari. iya. Nah, dari Sekolari itu menurut saya tuh salah satu program yang sangat baik gitu. Karena ya itu tadi, jadi bisa nih di kantor-kantor diadakan mungkin seminggu sekali atau beberapa hari sekali untuk acara olahraga atau pemanasan Langsung gitu. ide keluar nih. Ide nih. Lumayan ya Om. Wah, gue bisa pegang dong nih. Bisa. Mantap nih. Oke. Karena Waduh, mantap. saya lihat nih Om, kolega saya semuanya itu rata-rata mereka maaf ya, berat badannya itu naik selama pandemi Gue ini. juga. Nah, termasuk Johnson. Jansen bener latihan di Nah, sekolah itu hari ini. dia. Iya kan? Gue olahraga tapi ya tetep Tapi perut lu kurus men. Iya. Mantap. Gagal sekolah nih. Tadi pagi lo lari ya? Iya, Tadi lari. pagi, iya. Ya sering nih saya lihat Johnson Iya, iya, di Instagram. Nah, jadi kalau menurut saya gimana ya? Karena program ini sangat relevan dengan kondisi yang sekarang ada ini. Iya. Jadi kayak menjawab lah ya masalah, maksudnya kan kita sekarang butuhnya juga kesehatan ya. Maksudnya Betul. yang paling concern di masyarakat itu kan sekarang kesehatan nih. Iya. Jadi lari itu ya walaupun udah lama nih, tetap sekarang itu bakal tetap dibutuhkan walaupun sekarang itu Betul. dikemasnya baru aja. Iya. Iya. Online dan lain-lain. Iya. Bayangin aja masa gak bakal kebayang nih orang-orang ada orang latihan via Zoom. Iya. Gak kebayang. Kita kan dulu nggak pernah ya, paling kan kita lihat TV gitu ya kan ya. Betul. Tapi begitu ini Zoom artinya banyak kotak-kotak ngikutin gerakan yang sama. Ya kan, ngikutin gerakan yang sama. Kemudian mereka praktekkan di rumah dan mereka laporan pakai WAG. Jadi kayak udah sekolah virtual gitu loh. Iya. Ya, itu sih yang kita belajar. Sekolah yang lain, sekolah biasa. Sekolah biasa itu kayak peradaban yang berubah menurut saya. Ada apa lah ya? Iya. Akhirnya yang menarik gini. Kan ada beberapa teman yang juga di luar kota. Sekolari waktu kita masih sebelum pandemik nih, masih offline nih, masih offline kita boleh ya. Di luar kota itu kita cuman ada di Bogor latihan. Jadi kita ekspansi itu cuman sampai ke Bogor. Masih dekat juga sama Dekat ya, Jakarta karena GBK Bogor. Belum bisa tahu sekarang. Kita kalau keluar kota kalau ngawal event-event aja. Tapi dengan adanya Zoom dan online class ini, jadi yang di luar kota juga bisa ikut latihan, bro. Betul. Iya kan? Dengan gampang, dengan mudah di tempat Iya. mereka. Itu pelatih saya tuh ada kerja di Jawa Tengah, kadang-kadang dia masih dikirim ke Jawa Tengah. Dia kemarin Coach Falas itu dia sempat ke Padang, tapi dalam kesempatan itu pun dia masih bisa ngelatih. Jadi borderless, bro. Borderless. This is the new civilization menurut saya. Jadi ruang udah gak terbatas. Udah nggak terbatas, bro. Udah nggak terbatas. Ini mau di mana aja lu bisa lakukan itu. Nah ini kan saya bilang peradaban baru yang kita mesti lihat, sambut, dan itu tadi. Apa yang bisa kita kontribusikan dalam peradaban yang berubah seperti itu. Karena kalau kita berharap pada keadaan lama atau kita tidak memikirkan, ya kita telat nanti. Telat untuk berkontribusi. Telat untuk kita menyumbangkan pikiran-pikiran kita. This number one. Number 2 ya.
terus terang yang membuat saya tetap semangat ya, energik ya, mudah-mudahan ya, udah tua nih ya, adalah apa? Adalah terus-menerus memikirkan bagaimana kehidupan nanti akan terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi very excited karena kita seperti naik gunung. Gua nggak tahu di depan kayak apa, tapi gua akan siapkan diri gua, mungkin tanjakan, mungkin sungai, mungkin tebing, mungkin rimba. Jadi sangat menarik buat saya menghadapi itu semua menjadi sesuatu yang kayak nonton Money Heist, men. Ini apa nih ntar apa? Profesor ya. Gitu kira-kira. Asik ya. Iya, tapi memang sih ini pandemi ini kalau untuk masalah perkembangan ini ya Om, kagak ada berhentinya sih Om. Nggak ada berhentinya. Ketemu terus sih. Ketemu terus cara-cara barunya. Selama kita mau memikirkan dan action ya. Tapi tentu dengan protokol, ya kan? Kita nggak protokol nih. Di situ ini mana itu gue. Ini masker gue. Aman-aman. Kita itu rutin kita. Gitu kira-kira sih. Pep, lu masih ada yang mau lu sampaikan? Kalau sebenarnya saya mau nanya nih Om. Iya, oke. Bagus nih ada pertanyaan. Nah, kalau dari Om sendiri nih, apa nih planning kira-kira untuk sekolah hari ini Om? Jadi melihat situasi sekarang kan mungkin beberapa saat lagi nih vaksin mulai beredar segala macam. Iya. Nah, kira-kira menurut Om Helvin trennya jadi seperti apa nih Om? Iya. Ini buat sekolari apa mengenai vaksin nih? Sekolah hari. Mau sekolari ya. Jadi baseline dulu ya. Arahin mau kemana nih Om? Baseline nih. Baseline ini adalah yang tadi kan kita melihat seperti apa sih ke depan. Kalau saya melihat, yes, vaksin ada, tapi pandemi masih berjalan, masih berlangsung. Dan kita mendukung proses vaksinasi itu, ya, sekolari mendukung. Cuman kita juga mesti mempersiapkan bila mana kemudian keadaan tidak bisa seperti semula. Artinya orang tetap, lalu lintas orang tetap terbatas, kerumunan orang tetap terbatas untuk waktu yang agak lama. Itu yang kita lihat. Maka plannya sekolari adalah untuk kita berkontribusi. Kita mau mencetak yang namanya online trainers. Jadi kita mau cetak coach-coach yang bisa bekerja, bisa melatih secara online. Karena ada coach yang bisa melatih secara offline dan online, ada coach yang hanya bisa melatih offline. Nah, ini juga peradaban baru buat para coach. Nah, ini yang kita mau cetak. Supaya apa? Supaya kalau makin banyak yang kita cetak pelatihnya, kita bisa berkontribusi ke lebih banyak masyarakat. Karena kalau sekarang kita bekerja dengan 3-4 coach gitu ya, itu kan misalnya sekarang kita mungkin yang kita ladenin sekitar 150-200 orang. Tapi kalau kita punya 5 coach, mungkin kan bisa 1.000 orang kita latih. Karena waktunya kan bisa dibagi-bagi gitu. That's number one. Yang kedua adalah kita mau bikin, walaupun dalam masa pandemi, orang-orang Indonesia itu yang sekarang baru saja olahraga menjadi bagian dari hidup mereka, which is gak pernah sebelumnya kan? Iya kan? Kalau lihat orang sepeda, orang ini segala macam, itu kita dukung secara scientific. Jadi orang latihan nggak sekedar latihan, tapi ada programnya. Cuman 2 itu kita mau kembangkan di masa yang akan datang gitu. Karena kan soalnya gini nih, ini kan udah berjalan nih hampir setahun nih, mungkin bisa 2 tahun atau 3 tahun kita nggak ada yang tahu kan? Kita nggak ada yang tahu. Orang itu kan mereka beradaptasi kan. Nah jadi bisa jadi ketika misalkan di 2022 atau 2023, ketika keadaan udah normal, belum tentu orang itu akan beraktivitas normal seperti pada tahun 2019 atau 2020. Gue juga mau jawab nih Om. Gimana? Ini seru nih. Nah kalau gue sih udah lama nih ngebayangin ini sebenarnya. Jadi fantasi. Sebenarnya kan kita sering tuh nonton film misalnya orang ngobrol cuma dari hologram, dari itu ya. Ini kan sekarang udah mulai menuju nih. Yang kayak kalau kita ketemu tapi pegangnya nggak bisa pegang gitu. Iya, menuju ke sana kan. Makin lama sih gue melihat juga dengan Zoom itu sebenarnya udah jadinya makin cepet sih, makin efektif sih. Iya, jadi nggak terbatas ruang, jadinya enak. Kayaknya orang itu bakal memilih media digital deh daripada balik lagi. Betul. Saya juga kemarin kan saya beberapa kali meeting ya sama bos saya. Ya bos saya itu kan emang suka bercanda kadang-kadang ya.
ternyata pakai Zoom juga tetap bercanda enak juga. Walaupun telat aja. Walaupun kadang-kadang nge-lag ya, tapi kadang-kadang bercanda, saut-sautannya enak juga. Tapi gini juga Sen, ada dua hal ya yang kita mesti perhatikan. Banyak kawan, ada saudara juga, karena dia WFH terus nih, Feb. Iya. Akhirnya dia memutuskan apa? Dia pindah kemana? Ada yang pindah ke Bali, ada yang pindah ke kota kecil lainnya. Wah. Hidup dengan kualitas udara dan kos yang lebih murah, tapi masih bisa bekerja di Jakarta dengan virtual model tadi. Tapi dia udah hidup di sana. Ketika anak-anaknya ditanyain, karena anaknya di sekolah, anak-anaknya kagak mau balik lagi sekolah seperti biasa. Karena udah bisa seperti itu dan mereka membentuk satu kehidupan baru. Mereka bisa sambil beternak, bisa sambil, ada yang bisa sambil mancing, ada yang bisa sambil segala macam hal-hal yang mereka dulu hanya bisa lakukan melalui liburan. Nah itu juga akan impact ke pariwisata pasti. Iya. Itu season, Fed, kalau gue liatnya. So very exciting gitu, apa yang ada di depan mata itu. Emang gak ini sih gak akan habis-habis kok, sampai malam loh ya, ngobrolin ini. Tapi yang penting kita gini, yang penting kita berjalan, kita tahu ke arah mana dan kita pikirkan. Kita hadapin hari-hari, tentunya kita berharap pandemi segera berakhir, tapi juga peradaban baru apa yang akan terjadi. Di situ kita coba cari apa yang bisa kita kontribusikan. Kalau orang dagang nih, kira-kira kurang apa nih konsumen nih? Oh, nggak ada mie ayam, gua dagang mie ayam. Nggak ada somai, gua dagang somai. Kasarnya seperti itulah. Oke, dari Om Meldi masih ada yang mau disampaikan, Om? Jaga protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan lupa tetap semangat. Jaga semangat, jaga stamina. Kalau mau dilatih sama Skolari, follow IG Skolari @skolari.id. Cap orang lama juga ikutin terus. Oke. Berarti dari Om Meldi berarti udah ya? Udah beres. Di Februari masih ada gak yang mau? Udah juga. Udah juga ya? Dari gue juga udah. Oh ya udah, gue pikir dari lu masih ada. Nah, gue tadi. Oke. Jadi ya mau ngomong cuman malu aja. Enggak. Oke deh. Oke, terima kasih banget nih Om Meldi, Febrian. Terima kasih ya. Aku juga makasih Hansen, makasih juga Febrian ya. Om Meldi juga pasti terima kasih sama Febrian dikasih ide tuh, mungkin siapa tahu bisa masuk ke Iya Feb, office. iya kan. Nah lo kalau lo jualan dapat komisi. Sales. Asal saya usulin ke manajer. Iya. Lo ikut dulu IG-nya. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Cap orang lama, kisah Selama mengawal peradaban baru. Ciao.